pagi teman-teman. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai alur seleksi P3K guru tahap 2 dan tahap 3. Jadi mungkin teman-teman nanti nih harus memperhatikan juga ya informasi dari link P3K guru Kemendikbudristek. Ya, ini supaya kita sama-sama mengetahui ya alur seleksinya. Jadi untuk tahap pertama ya, untuk yang berhak melakukan pendaftaran di tahap 2 ini, nah yang pertama itu guru honorer sekolah negeri. Yang kedua yaitu guru honorer THK 2, dan yang ketiga guru honorer sekolah swasta, dan yang keempat lulusan PPG. Nah, jadi tidak seperti tahap 1 ya teman-teman. Sekarang semua kategori bisa mendaftar. Nah, jadi sebelum melakukan pendaftaran usahakan dulu ya ijazah teman-teman itu sudah terverval. Itu nanti kita lihat di info GTK teman-teman masing-masing. Nah, kalau sudah verbal, nanti tinggal memilih formasinya. Nah, untuk tahap 2 ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa teman-teman guru honorer sekolah negeri yang tidak lulus di tahap 1 bisa memilih formasi di tahap 2. Kemudian begitu juga nanti jika ada teman-teman yang tidak lulus di tes kedua, maka berhak memilih kembali formasi di tahap ketiga. Nah, setelah formasi tahap ketiga selesai, maka formasi kosong, berarti di sini bahwa formasi P3K itu hanya berlangsung selama 3 kali. Jadi usahakan teman-teman semua belajar agar bisa passing grade ya teman-teman, karena sayang sekali kalau kesempatan ini kita buang. Nah, itu untuk alur seleksinya. Baik, selanjutnya kita sedikit mereview ya teman-teman untuk pendaftaran akun. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan pendaftaran ya, tentu saja di laman sscasnbkn.go.id. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah sudahkah teman-teman melakukan verbal ijazah ya sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan itu harus dipastikan telah terverifikasi melalui info GTK, yaitu info GTK.bud.id. Jadi kalau teman-teman belum verbal sih biasanya itu nanti ketika melamar ya, kemarin mungkin ada yang mengalami itu biasanya kita langsung dilingkan atau langsung dikoneksi ke link verbal ijazah. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya kalau misalnya belum sempat verbal ijazah lewat GTK, maka ketika melamar P3K guru kayak membantu teman dia belum verbal, ternyata pas kita daftarin di P3K guru di situ udah tertera kalau ijazahnya belum terverbal. Jadi kita langsung ada menu link untuk verbal ijazah. Nah, kemudian pemilihan formasi ya. Jadi pelamar memilih formasi yang linear berdasarkan data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat yang telah terverifikasi. Pelamar formasi dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi teman-teman harus melamar ya sesuai dengan data kualifikasi pendidikan sesuai sertifikat. Nah, yang pertama, dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya linear atau sesuai. Nah, yang kedua, formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidaklah dapat dilamar oleh pelamar lain. Ini kayaknya sih untuk
kategori tahap pertama ya teman-teman, itu kan khusus untuk guru-guru teman honorer yang di negeri. Dan dalam hal formasi tidak tersedia di spot pelamar mengforma. Jadi itu ya informasi mengenai pendaftaran akun. Oke, kemudian ini sekarang kita tunggu-tunggu ya informasi untuk pemilihan formasi tahap 2, dimana kemarin kan sempat tertunda ya teman-teman, sampai tengah malam dari tanggal 15 itu ternyata bisa aktif ya, atau bisa pilih formasi itu ternyata jam 12 malam. Oke, untuk pemilihan formasi 2 bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 1 itu dapat memilih formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Nah, seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pertama, guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 1. Ya, ini berarti maksudnya untuk teman-teman yang kemarin ikut tes tahap pertama tapi tidak lulus ya. Kita berdoa bersama-sama semoga teman-teman yang kemarin tidak passing grade bisa lulus di tahap kedua ini. Yang kedua, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Ini untuk teman-teman THK 2 ya, yang kemarin juga pada tahap 1 tidak lulus bisa ikut kembali memilih atau mendaftar di formasi tahap 2. Nah, yang ketiga, ini kabar gembira juga untuk teman-teman swasta termasuk saya ya, guru-guru yang honor di swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Dan yang terakhir, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Nah, setelah itu akan dilaksanakan ujian seleksi kompetensi tahap 2, di mana pelamar melaksanakan ujian kompetensi 2 sesuai formasi yang dipilih. Ya, jadi harus teman-teman pikir dulu ya, sesuaikan dulu dengan latar belakang pendidikan atau dengan sertifikasi, latar belakang pendidikan sertifikasinya supaya nanti tidak ada masalah. Oke, lanjut. Nah, ini untuk pemilihan formasi tahap 3, rencananya sih ya, kalau kita dengar informasi itu akan diadakan di tahun depan atau di tahun 2022. Ya, untuk pemilihan formasi tahap 3, nah ini berlaku juga ya teman-teman bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 2. Begitu juga yang kompetensi 1 ya, khusus untuk guru-guru honorer yang di negeri. Bisa juga nih tahap 1 tidak lulus, tahap 2 tidak lulus, maka tahap 3 juga bisa memilih kembali. Begitu juga dengan teman-teman yang guru honorer swasta ya, yang XK2 maupun PPG. Jadi semua kategori bisa memilih kembali, mendaftar kembali di formasi tahap 3 bagi yang tidak lulus di tahap pertama maupun tahap kedua. Nah, di sini sih seperti PNS juga ya teman-teman kayaknya. Jadi kita bisa memilih formasi di seluruh Indonesia. Apabila misalnya di daerah teman-teman itu tidak ada formasi sesuai dengan latar belakang pendidikan atau tidak sesuai dengan sertifikasi pendidikan teman-teman, maka teman-teman bisa memilih formasi di luar daerah. Ya, si kompetensi 3 ini dapat diikuti juga ya untuk kategori yang pertama, non ASN yang mengajar di satuan pendidikan diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Yang kedua, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat seleksi kompetensi 2, dan lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek yang tidak lulus seleksi kompetensi 2.
Nah, setelah itu ujian seleksi kompetensi 3, pelamar melaksanakan ujian kompetensi 3 sesuai formasi yang dipilih. Ya, setelah itu ya kita tunggu hasil pengumumannya ya teman-teman. Jadi diperhatikan untuk tahap 3 ini, jadi semua kategori itu bisa ikut mendaftar kembali ya. Jadi kemarin ada katanya cuma guru honorer negeri saja yang bisa, ternyata alhamdulillah kabarnya juga guru swasta juga bisa. Jadi untuk teman-teman guru swasta jangan patah semangat ya, kita juga bagaimanapun sama-sama mengabdi sebagai abdi negara ya. Untuk teman-teman guru honorer negeri, menurut saya sih mungkin tidak perlu merasa khawatir, merasa tersaingi atau merasa tempatnya atau rezekinya akan diambil, karena kembali lagi bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Karena kalau saya lihat kadang nih, maaf teman-teman honorer negeri, ada yang berpendapat kok swasta diikut sertakan. Nah, padahal kita juga guru-guru honorer swasta itu terus terang saja kita juga mungkin kalau dilihat dari segi honorer, kita mungkin yang apalagi yayasan itu rata-rata kadang dihitung hanya 5.000 per tatap muka gitu. Jadi ya kita berdoa sama-sama, mau guru honorer negeri maupun honorer swasta, kita sama-sama berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Jadi daripada kita saling guru membeda-bedakan honorer swasta, lebih baik kita bersama-sama berdoa supaya semua guru honorer baik swasta maupun negeri bisa lulus P3K. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam dari Lombok, NTB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.